Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imam Masyhuri dari Prodi MD. Di sini saya akan mereview buku Filsafat Ilmu sebagai alat mencari kebenaran. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Pak Bambang Subahri selaku dosen Filsafat Ilmu di IAIS Syarifuddin. Buku ini sangat bagus sekali karena bisa menjelaskan secara gamblang apa itu filsafat, sehingga kita bisa mengerti, sehingga dapat dimengerti dengan mudah. Saya akan mereview bab 3, yaitu aliran-aliran filsafat. Aliran-aliran filsafat yang disajikan dalam buku ini tidak terikat dengan sejarah dan runtutan-runtutan perkembangan aliran dan paham filsafat sebagaimana umumnya. Aliran filsafat yang akan dibahas dalam buku ini merupakan kerangka konseptual atau cara individu berpikir logis yang penuh rangkum guna mendapatkan gambaran secara umum yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aliran-aliran filsafat di dalam buku ini ada 5, yaitu metafisika, rasionalisme, realisme, empirisme, dan positivisme. Pada umumnya manusia berpikir atau bahkan berpendapat bisa ditelaah dan dipetakan berdasarkan pada pola paham dan aliran-aliran filsafat. Bahkan dalam berargumen pun tak lepas dari paham-paham besar tersebut, sehingga akan sangat mudah bagi seseorang untuk dapat memprediksi tindak lanjut dari pengantar dalam sebuah diskusi. Kita langsung aja, yaitu aliran-aliran filsafat. Yang pertama adalah metafisika. Metafisika, hal yang sangat syarat akan metafisika dalam kehidupan manusia adalah cinta. Cinta melampaui penilaian fisik atau material pada diri seseorang. Dengan demikian akan sangat sulit meyakinkan bahwa Honda CB lebih indah dan elegan daripada Kawasaki Ninja terbaru pada seseorang yang ikut dalam komunitas motorsport. Definisi metafisika. Istilah metafisika dalam filsafat sebenarnya terbentuk atas dasar kebetulan saja. Nama metafisika bukanlah dari Aristoteles sebagaimana yang telah dikatakan pada subbab sebelumnya. Kata meta bagi orang Yunani mempunyai arti sesudah atau di belakang. Kata metafisika dipakai sesekali untuk mengungkapkan isi pandangan mengenai hal-hal di belakang gejala. Kemudian kita langsung lanjut aja, yaitu yang nomor 2, rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalis. Kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Sementara itu, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal adalah pemilik peran utama yang mengungkap fakta kebenaran. Ia menekankan akal budi sebagai sumber utama pengetahuan karena terbebas dari kelemahan pengamatan indrawi yang terbatas. Rasionalisme tidak mengingkari nilai pengalaman, melainkan hanya dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pemikir
Karena aliran ini meyakini bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide. Jika kebenaran bermakna sebagai ide, maka kebenaran hanya terdapat di dalam pikiran dan hanya dapat diperoleh melalui akal saja. Kemudian yang ketiga adalah realisme. Jika metafisika memaknai kebenaran cinta adalah sesuatu yang tak pernah terucap dan sesuatu yang tak pernah ada, maka realisme berpendapat bahwa cinta yang seutuhnya adalah sesuatu yang real dalam kehidupan yang sebenarnya, yaitu nyata, tidak sebatas hanya hayalan angan-angan belaka. Sebagaimana kaum rasionalis menyatakan dalam keraguannya. Definisi realisme berasal dari kata real, berarti aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh, artinya yang bukan sekedar hayalan, yaitu nampak atau apa yang ada dalam pikiran. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada dalam maksud bertentangan dengan yang tidak tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada yang terjadi, bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Secara sederhana, realisme dapat diartikan sebagai pandangan tentang objek-objek indera yang real, yang ada dengan diri sendiri tanpa disadarkan kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Contoh, pada sebuah pernyataan, sepucuk bunga mawar yang harum, baunya hingga merangsang hidung dan sungguh nyata bertengger di ranting pohon di taman bunga itu. Dari hayalan karena semuanya tampak adanya dan terlihat oleh mata dan juga tercium oleh hidung. Konsep filsafat realisme. Filsafat realisme di buku ini disebutkan bahwa dalam proses pengetahuan subjek bersifat aktif, namun keaktifan subjek tidak menyembunyikan kenyataan tetapi membuat kenyataan menjadi nyata. Kegiatan subjek tidak bersifat mencipta atau membentuk tetapi bersifat intellektual, mengungkapkan sampai pada kenyataan yang sifatnya yang multidimensional sehingga objektif. Dalam paham realisme berarti sesuai dengan kenyataan. Terdapat dua jenis istilah yang ada dalam paham realisme, yaitu pertama realisme langsung dan realisme tidak langsung. Yang pertama realisme langsung, yaitu paham yang berpendapat bahwa yang kita sadari secara langsung indrawi adalah objek fisik itu sendiri dan bukan hanya gagasan atau representasi tentang sebuah objek. Contoh, suatu ungkapan yang menyatakan tentang kasih. Di sini di buku ini kebanyakan mengambil contoh tentang cinta karena mungkin ya sesuai dengan zaman-zaman kita, yaitu masih penasaran dengan sebuah cinta. Saya mencintaimu karena keberadaanmu yang menunjukkan keunikan dan jauh berbeda dalam masa saya dibanding dengan mereka yang hadir dalam hari-hariku dan hilang begitu saja. Rasionalisme memahami konsepsi cinta secara nyata, bukan mereka yang larut dalam syair dan bait puisi yang jauh membumbung tinggi ke atas langit yang kemudian semakin menjauhkannya dari bumi, di mana ungkapan cinta itu akan disahkan depan penghulu. Yang kedua adalah
realisme tak langsung, yaitu paham yang berpendapat bahwa kita tidak secara langsung mengetahui objek fisik sendiri, tetapi hanya melalui representasi kita tentang objek tersebut, atau hanya melalui gejala yang menampakkan diri kepada kita. Fenomenalisme realisme tidak langsung berpendapat bahwa yang pertama dikenal adalah objek yang imanen, gambar kenyataan dalam kesadaran. Dalam realisme tidak langsung ini telah berbunyi benih idealisme, karena gambar yang pertama dilihat, baru kemudian kenyataan itu sendiri. Titik tolak rasionalisme tidak langsung membuat oposisi antara pohon sebagai objek yang imanen dan pohon sebagai kenyataan objek yang transenden. Kemudian empirisme merupakan aliran yang mengatakan bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah yang telah melalui kaidah-kaidah pengalaman. Sesuatu dikatakan benar jika pengalaman telah membuktikan bahwa ia ada sebelumnya. Empirisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris empiricist atau experience. Kata-kata ini berakal dari kata bahasa Yunani dan dari kata experietia yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, terampil untuk. Sementara menurut A.R. Lacy, berdasarkan akar katanya, empiris adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Di dalam empirisme ini adalah mencari kebenaran sesuai dengan pengalaman. Selanjutnya, secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme, diantaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukanlah akal belaka sebagaimana kaum rasionalis. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh melalui pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seseorang empiris meyakini atas adanya sesuatu, maka ia akan berkata, "Tunjukkan hal tersebut kepada saya." Dalam persoalan mengenai fakta, maka dia harus diyakinkan oleh pengalamannya sendiri, bukan soal pernyataan yang disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah positivisme. Aliran positivisme diperkenalkan oleh Auguste Comte. Positivisme berasal dari kata positif. Istilah filsafat positif mulai digunakan Comte pada karyanya dan terus menggunakan istilah itu di seluruh karyanya. Dalam hal ini, Comte menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa melampaui fakta, sehingga positivisme benar-benar menolak metafisika dan menerima adanya objek yang tidak diselidiki oleh pengetahuan ilmiah. Positif merupakan lawan dari khayal, artinya positif adalah hal-hal yang bersifat nyata. Pengertian ini melanjutkan bahwa objek filsafat positif adalah hal yang dapat dijangkau akal. Positif adalah lawan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya positif adalah hal yang bermanfaat. Dari pengertian ini dapat diartikan
bahwa tujuan dari pemikiran filsafat positivisme tak berhenti pada pemenuhan rasa keingintahuan manusia, namun lebih dari segala pemikiran yang dilandasi positivisme harus diarahkan kepada kemajuan ilmu pengetahuan untuk manusia. Positif sebagai lawan dari keraguan. Positif merupakan sebuah keyakinan. Positif diartikan pula sebagai hal-hal yang sudah pasti. Positif sebagai lawan negatif. Hal ini digunakan untuk menunjukkan sifat filsafat positivisme yang mengarah pada penataan dan penertiban pola pikiran. Cukup untuk itu saja. Jika teman-teman berminat pada buku karangan dari beliau yaitu Pak Bambang Subahri, silahkan komen di kolom komentar. Bukunya sangat bagus loh, karena ini adalah buku filsafat versi terbaru yang dimana kita bisa memahaminya secara mudah. Mungkin cukup itu dari saya. Semoga beliau yaitu Pak Bambang Subahri diberi kesehatan, umur yang panjang, dan untuk juga kawan-kawan mahasiswa YS Sarifudin. Saya Ahmad Imam Masyhuri mundurkan diri dan terima kasih yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalam.